Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas R4 Program Studi Manajemen yang beranggotakan 1. Nida Iftiana Jamila, nomor induk mahasiswa 20221018. Yang kedua, Fatmasari Indrayanti dengan nomor induk mahasiswa 20221018. Yang ketiga, Dwi Cahyono dengan nomor induk mahasiswa 2022100163 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Transaction Processing System. Pengertian dari Transaction Processing System adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis. Transaction Processing System bisa menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Yang kedua, menjadi sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, yaitu pelanggan. Transaction Processing System atau TPS merupakan sistem yang dapat berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Tugas utama Transaction Processing System. Tugas utama Transaction Processing System yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Kegunaan Transaction Processing System. Salah satu kegunaan dari Transaction Processing System yaitu memonitor, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang dihasilkan dari seluruh proses transaksi bisnis. TPS dapat menangani volume yang besar dan variasi yang luas secara efisien. Selain itu, TPS juga dapat mencegah error, mencatat, atau merekam hasil secara aman dan akurat, serta mengelola privasi dan keamanan. TPS berguna untuk proses data dengan jumlah besar pada transaksi bisnis yang rutin. TPS mengumpulkan data secara kontinu, biasanya real time. Data dapat segera dihasilkan dan sebagai data input untuk database perusahaan. Kemudian implementasi TPS pada bidang manajemen. Implementasi TPS di bidang manajemen biasanya digunakan oleh pelanggan langsung. Salah satunya terjadi pada Bank Mandiri sebagai contoh, Mandiri EFX atau Mandiri Electronic Foreign Exchange, yakni di mana Mandiri EFX ini merupakan fasilitas bagi para nasabah dan juga cabang Mandiri guna melakukan transaksi falas berbasis platform elektronik banking. Mandiri EFX dalam hal ini juga memiliki manfaat, yakni satu untuk memenuhi kebutuhan falas serta handling. Yang kedua, nilai tukar falas yang kompetitif dan special rate untuk volume tertentu. Yang ketiga, minimum volume transaksi yang fleksibel. Kemudian contoh lainnya dari implementasi TPS pada bidang manajemen, yakni Mandiri juga melakukan layanan auto debit, yakni layanan ini digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan, yakni seperti kartu kredit atau tagihan air, PLN, pulsa listrik, dan yang dalam layanan auto debit ini dilakukan secara otomatis pada setiap bulannya sehingga Anda terhindar dari tunggakan tagihan. Kemudian Mandiri juga melakukan layanan Automatic Fund Transfer atau AFT. Layanan ini juga membantu Anda atau para nasabah dalam melakukan transfer dana rutin secara otomatis kepada keluarga atau rekan bisnis, mitra bisnis, atau lainnya sehingga Anda tidak khawatir jika pembayaran kewajiban terlupakan.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.